Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Muhammad Faiz Azhari dengan NIM 2310911310039. Perkenalkan dok, nama saya Ridho Noval Manaf dengan NIM 231091191130033. Oke, baik. Jadi kita di sini bakal ngejelaskan tentang Anatomi organ sensoris. Oke, baik. Jadi di sini ya singkat saja kita bakal menjelaskan beberapa organ-organ sensoris gitu ya. Dari kok bisa di ini? Oke. Jadi pertama, kalian pernah mikirin gak sih bagaimana kok kita bisa melihat atau mendengar atau Membedakan warna. Iya betul. Jadi mungkin ini ada sedikit overview ya dari kami. Ini ada beberapa organ sensoris yang ada di tubuh kita. Yang pertama itu ada penciuman, pendengaran, meraba, merasa, dan juga melihat. Oke, ntar ini kayak kurang tepat. Oke, lanjut. Nah, jadi kenapa tadi dari 5 organ tersebut bisa merasakan kayak sensor-sensor gitu kan? Nah, itu tuh ternyata dari setiap organ-organ tuh dia punya persarapannya sendiri masing-masing. Kayak misalnya contoh di hidung tadi yang kata Rido tadi ada terdapat nervus olfactorius. Kemudian di telinga tuh ada nervus vestibulo-cochlearis. Nah, terus kalau di di kulit tuh dia ada mechanoreceptor. Nah, terus kalau untuk yang di lidah tuh dapat nervus facial. Untuk bagian depannya itu terdapat nervus facialis. Dia tuh 2/3 bagian anterior gitu. Nah, sisanya tuh oleh nervus hypoglossus. Nah, kalau untuk di mata sendiri dia tuh ada nervus opticus, dan terus oculomotorius, abducens sama trochlearis gitu. Jadi ini aku mau nambahin sedikit ya. Jadi nervus olfactorius ini biasa juga disebut sebagai penghidung. Lalu untuk nervus vestibulo-cochlearis, vestibulo itu kan dia untuk keseimbangan. Jadi untuk cochlearis itu untuk pendengaran kan. Nah, terus kalau facialis ya, anterior itu untuk perasa bagian depan kayak manis kayak gitu manis. Loh. Nah, tuh facialis. Nah, terus kalau hypoglossус nih buat pedas nggak sih? Apa? Ya, pahit. Oh, buat pahit. Nah, Oke. Lanjut. Nah, mulai dari yang pertama kita bakalan bahas nervus olfactorius. Nah, jadi reseptor penciuman adalah jenis reseptor sensorik yang terletak di atas hidung. Dia ini berada di konka nasal superior. Reseptor ini bertanggung jawab atas indera penciuman kita. Reseptor ini adalah sel khusus yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai molekul bau yang ada. Nah, misalnya kita menghirup bau nih, mencium sesuatu. Nah, molekul-molekul ini nanti akan bersentuhan dengan reseptor penciuman yang ada di atas hidung kita ini. Sini nih. Nah, ya nih. Oke. Nah, terus reseptor penciuman ini nanti akan langsung mengirimkan sinyal ke otak yang akan memproses informasi yang didapatkan tersebut selanjutnya. Nah, di sini mungkin bakal dibahas lebih rinci ya. Tadi kan si Rido menjelasin tentang si reseptornya. Jadi sini bakal ngebahas pertama tuh ada bulbus olfactorius yang ada di sini nih. Bulbus olfactorius. Nah, itu ngapain? Itu tuh dia tuh bertanggung jawab untuk memproses dan menafsirkan informasi tentang berbagai bau yang dideteksi oleh reseptor penciuman hidung. Jadi kalau misalnya ada bau masuk tuh, nah terus yang bakal bertanggung jawab itu baunya wangi atau enggak tuh si bulbus olfactorius. Nah, terus kalau untuk tractus olfactorius itu tuh dia tuh merupakan kumpulan serabut saraf yang menghubungkan bulbus olfactorius dengan area otak lainnya. Jadi ini kayak modelan ngebawa informasi dari si bulbus olfactorius tuh ke otak gitu, penghubungnya. Namanya juga tractus kan. Terus kalau misalnya untuk yang nervus olfactorius itu mereka yang merupakan sarana utama yang menyalurkan indera penciuman ke sistem saraf pusat gitu. Jadi dari sini nih. Jadi yang tadi kan proses penciuman awal di sini oleh saraf olfactorius ya. Iya. Baru ke bulbus olfactorius, baru ke tractus olfactorius gitu. Lanjut. Nah, jadi ini gampangnya aja lah gimana cara kerjanya kita bisa mencium bau. Jadi misalnya kayak gini nih, kita nanti kan nyium bau nih. Nah, nanti baunya itu akan tersedot ke hidung dan nanti ditangkap sama nervus olfactorius. Tuh. Nanti reseptor di hidung nih akan mendeteksi molekul bau ini dan nanti reseptor bau ini akan memberikan sinyal kepada otak gitu. Nah, lanjut.
ini ada hair cell gitu, sel rambut ya, Iya, sel rambut. sel rambut. Dia ini sebagai reseptor sensorik yang bertanggung jawab atas indera pendengaran kita. Oh, dia udah masuk ke dalam sistem pendengaran ya. Nah, sel rambut adalah sel khusus yang ditemukan di telinga bagian dalam, khususnya di koklea. Sel rambut memainkan peran penting dalam mengubah suara menjadi sinyal audio. Nah, sel-sel rambut sangat rapuh dan mudah rusak. Paparan suara bising yang berlebihan, obat-obatan tertentu, atau penuaan dapat menyebabkan kerusakan sel-sel rambut yang mengakibatkan hilangnya pendengaran atau gangguan pendengaran. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi kalau di Kalau di telinga ini ada 3 yang lumayan penting ya. Yang pertama itu ada koklea. Koklea ini nanti akan berperan untuk mengubah getaran suara yang didapatkan untuk menjadi sinyal listrik. Nah, nanti sinyal listrik yang didapat itu nanti akan ditafsirkan oleh otak, dikirim ke otak untuk diproses. Terus nanti ada nervus auditorius atau tadi nervus Ini vestibulocochlearis. Nah, jadi dia itu nanti saraf pendengaran saraf pendengaran itu berupa kumpulan serabut saraf yang akan membawa informasi dari koklea ke otak. Habis itu juga ada cortex auditorius. Ini adalah area utama yang bertanggung jawab untuk memproses informasi pendengaran termasuk persepsi dan interpretasi suara. Nah, aku mau nambahin ya. Jadi kan sebenarnya suara nih kan dikumpulin di sini kan. Makanya bisa gini nih, bisa. Nah, ini kan telinga nih. Bentuknya kayak gini sebenarnya buat kayak nangkep suara kan. Masuk tuh dia ke dalam telinga kan. Terus ada foramen bukan foramen. Di sini tuh ada membran timpani. Oh iya, kan? Ada membran timpani di sini ini biru. Nah, terus masuk ke sini kan. Nah, jadi di koklea tuh ada namanya oval window. Oval window itu tempat masuknya suara. Nah, tapi kan kayak mana caranya otak tuh bisa nerjemahin suara itu tuh kalau itu tuh bukan listrik. Masa tiba-tiba dari suara bisa diaktifin, nggak bisa kan? Jadi nggak bisa kan? Nah, jadi dia masuk ke dalam koklea dulu. Nah, di koklea tuh kan bentuknya kayak rumah keong kan? Nah, kenapa koklea tuh bentuknya kayak rumah keong? Nah, jadi kan kalau rumah keong kan makin keras makin kecil ya. Nah, itu tuh buat ini tempat nada kan, ada do re mi fa sol la si do. Nah, gitu loh. Jadi kalau misalnya makin gede itunya jadi pas gelombang yang masuk ke dalam si koklea tuh, gelombang itu bakal ngedorong di dalam koklea itu ada cairan, ada air. Nah, airnya itu yang bakal ngebikin suara-suara di sekitaran koklea itu tuh. Nah, terus kalau kita ke bagian histologinya tuh sebenarnya di dalam koklea tuh nanti tuh bakal ada ruang kecil, lu tau nggak? Skala bukan pokoknya tempat ductus cochlearis tuh. Kalau di embrio itu bakal jadi tempat ductus cochlearis. Nah, di situ tuh yang bakal ngubah si suara tadi tuh menjadi listrik ya. Nah, jadi tuh dia tuh bakal ketekan gitu loh. Bakal ketekan gara ada aliran air yang lewat, ketekan set. Ada gesekan gitu bakal jadi listrik. Terus baru nyambung ke si auditory cortex. Nah, terus airnya kan tadi kan gerakan dari sini kan. Nah, nggak mungkin kan air itu nggak dikeluarin. Nah, jadi pas airnya masuk tuh kan tadi lewat foramen ovale. Terus oval window, oval window. Terus keluar itu lewat foramen rotundum gitu. Nah, terus ini juga apa sih cara kerjanya singkatnya? Jadi nanti gelombang bunyi nanti akan dikumpulkan dari telinga. Nah, ini tuh nanti masuk nih. Habis itu sel rambut nanti akan mendeteksi gelombang suara dan akan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, habis itu sinyal-sinyal listrik yang tadi udah dijelasin itu nanti bakalan dihantarkan melalui saraf pendengaran untuk sampai ke otak supaya jadi informasi. Bisa diartiin lah. Ya. Nah, oke. Terus kita lanjut ke kulit. Ya, kulit nih. Nah, mekanoseptor tuh sebenarnya di kulit tuh banyak ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Jadi terdapat mekanoseptor itu ada reseptor sensorik yang khusus untuk mendeteksi rangsangan mekanis seperti tekanan, sentuhan, getaran, dan peragangan. Sebenarnya masih ada lagi kayak modelan apa sih yang buat suhu? Suhu ada kan, suhu kayak buat modelan panas segala macam gitu kan. Nah, reseptor ini juga ditemukan di seluruh tubuh, termasuk kulit, otot, sendi, dan organ dalam. Nah, karena reseptor berperan penting dalam kemampuan kita untuk merasakan dan memahami sensasi sentuhan. Bayangin aja kalau misalnya kita nggak punya mekanoseptor gitu kan, tiba-tiba kita kegores terus pendarahan, tapi kita nggak ngerasain apa-apa kan. Nah, itu. Apalagi kalau misalnya di organ dalam kan kita kalau nggak, misalnya kita sakit perut kan, berarti itu ada sel mekanoseptornya kan, nggak mungkin tiba-tiba anggapan gak ada mekanoseptornya di organ dalam.
tiba-tiba pendarahan kita nggak tahu mati deh. mati. Nah gitu. Itu dia. Pentingnya apa? Reseptor. Iya. Nah, jadi Coba. dari yang dari yang tadi dijelasin tadi ada beberapa. Yang pertama itu ada corpusculum master nih, yang ini nih. Nah, corpusculum master ini itu dia nanti akan sensitif terhadap sentuhan ringan dan juga untuk getaran pada frekuensi rendah. Lalu ada discus Merkel. Nah, discus Merkel ini mereka akan merespons terhadap tekanan berkelanjutan dan berperan dalam persepsi bentuk dan juga tepi, misalnya tajam atau tumpul. Ini dideteksinya sama discus Merkel. Terus juga ada corpusculum Pacinian. Nah, ini itu peka terhadap perubahan tekanan atau getaran yang cepat. Dan ada corpusculum Ruffini. Nah, ini mereka akan merespons tekanan dan peregangan kulit yang berkelanjutan. Nah, oke. Jadi sebenarnya diskus Merkel sama Pacini kan sama-sama merespon tekanan kan. Tapi yang lebih sensitif sebenarnya si corpusculum Pacini. Jadi dia tuh lebih cepat daripada si diskus Merkel, kayak modelan lebih lola lah si diskus Merkel ini. Terus ada satu lagi sebenarnya free nerve ending. Nah, jadi itu tuh kayak modelan misalnya gini. Kita tuh ada ngeliat paku. Mungkin kita pertama kali ngeliat paku kan pengen kita injak aja kan. Nah, jadi pas kita injak ternyata sakit tuh nggak jadi kita injak kan, pokoknya nggak jadi sampai ketusukan. Nah, itu tuh yang kerja tuh si free nerves ending, jadi saraf yang untuk fokus ke sakit gitu loh. Kayak misalnya contoh gini, kita tuh pengen megang alang-alang ya, yang tumbuhan-tumbuhan tajam-tajam gitu biasanya. Megang alang-alang, set pas mau megang tiba-tiba kaki kita udah kena sakit duluan, jadi kita refleks narik tangan kan. Nah, itu tuh si saraf free nerve ending. Nah, itu. Nah, terus ini ada simpelnya lagi. Jadi tangan tuh perangsang sensory input kayak modelan yang pertama kali nerima rangsangan. Rangsangan mekanis berperan sebagai masukan pada indera peraba atau sensasi Tuhan. Kalau misalnya nggak ada rabaan kan bakal ada terjadinya refleks gitu kan, nggak ada kan. Nah, terus itu bakal diproses oleh sel-sel yang di sini tadi tuh. 5 sel yang tadi disebutin. Nah, itu tuh tergantung, misalnya disentuh doang nanti bakal yang mana yang bakal ngirim impulsnya. Kalau misalnya tekanan nanti siapa yang bakal ngirim impuls gitu. Nah, dari situ tuh baru dibawa ke otak gitu. Nah, itu tuh yang bakal ngatur untuk motorik atau sensorik kita. Kalau misalnya motorik nanti bakal ke gyrus apa, kalau misalnya nanti sensorik ke gyrus apa gitu. Nah, ini selanjutnya ini ada indera perasa yang ada di lidah. Jadi indera perasa ini adalah organ sensorik yang terletak di permukaan lidah dan juga beberapa area lain di rongga mulut. Pengecap ini bertanggung jawab atas indera perasa kita yang memungkinkan kita untuk merasakan dan membedakan berbagai rasa seperti manis, asam, pahit, dan juga lain-lainnya. Nah, sel-sel reseptor rasa ini merupakan pemain kunci dalam persepsi rasa. Sel ini memiliki tonjolan mirip rambut mikroskopis yang disebut sebagai rambut pengecap atau mikrofili yang memanjang ke dalam lubang kecil yang disebut sebagai pori pengecap. Ya, lanjut. Nah, ini mungkin simpelnya agak lebih gampang sih daripada yang lain-lain. Ya udah, kayak misalnya kita makan gitu kan. Nah, kita makan segala macam gitu. Jadi rasa-rasa atau molekul-molekul yang kita dapat dari makanan yang kita konsumsi itu sebagai bakal ngasih rangsangan ke lidah kita gitu loh. Sebenarnya masih ada air liur lagi sih sebenarnya. Jadi makanan tuh bakal dilumuri sama air liur dulu biar bisa dirasain kan. Nah, kemudian baru diproses oleh si lidah tadi. Nah, kalau lidah tadi kan kalau untuk bagian 2/3 anteriornya kan dia oleh si nervus 2/3 anteriornya oleh nervus facialis kan. Jadi dari nervus facialis itu bakal dibawa ke saraf pusat untuk diartiin itu tuh rasanya manis atau apa gitu. Nah, kalau nggak salah ya itu pahit kan di bagian sepertiga belakangnya. Nah, itu tuh baru nanti diterjemahin sama si hipoglossus gitu. Lanjut. Nah, jadi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fotoreseptor, yaitu mata. Nah, fotoreseptor sendiri adalah sel khusus yang ditemukan pada retina mata yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan juga merespons cahaya. Nah, di fotoreseptor ini ada 2 sel. Yang pertama itu sel batang. Sel batang itu jumlahnya lebih banyak daripada sel kerucut dan bertanggung jawab terutama dalam kondisi cahaya yang redup seperti pada malam hari atau juga pada lingkungan yang remang-remang. Sedangkan pada sel kerucut itu bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan juga ketajaman
visual dalam kondisi pada cahaya terang. Nah, sel kerucut ini dia itu kurang sensitif terhadap cahaya dibandingkan sama sel batang. Nah, dan kemampuan untuk membedain warnanya juga lebih bagus pada sel kerucut ini. Oke, udah lanjut. Nah, terus di sini nih bakal dijelasin lagi. Jadi apa namanya? Pas kita ngeliat sesuatu nih kan masih ada cahaya gitu kan. Nah, jadi itu tadi itu bakal terdapat saraf aferen sama efrennya. Nah, terus untuk saraf afrennya tuh dia tuh bakal di bagian lensa mata. Lensa mata bagian depan itu tuh oleh si nervus opticus. Nah, dari si nervus opticus nanti bakal masuk si cahayanya itu bakal masuk ke pupil. Nah, si pupil tuh bakal jadi efrennya. Nah, si pupil tuh oleh si nervus oculomotorius gitu. Nah, sensor inputnya kemudian diproses kan, masuk ke dalam, bla 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 gitu, kalau masuk ke dalam. Nanti itu yang kata di dota itu bakal ada sel batang dan sel kerucut bagian sini yang bakal membedakan warna segala macam. Terus yang buat gelap sama terang. Ya, nanti itu juga bakal ada. Jadi sebenarnya sel kerucut itu sini, sel batangnya di sini. Nanti itu bakal dibawa ke dalam sama ganglion. Terus ada banyak lah pasca sinaps gitu-gitu itu yang bakal dibawa lagi ke otak buat diartiin gitu, ke bagian ke belakang sini kan otak sini kan, terus ada jadi apa sih persilangan kan, penyilangan di chiasma opticum, terus ke belakang ke si lobus occipital ya, ke occipital nanti baru diartiin gitu ke thalamus segala macam. Lanjut. Jaras nih. Nah, jaras tuh dia tuh kayak jalur saraf gitu loh. Misalnya kita nih dapat reseptor gangot, jadi kayak modelan kesentuh gitu, set dari otot tuh bakal masuk ke namanya ke bagian dorsal nih, bagian dorsal sini, bagian dorsal namanya. Nah, di bagian dorsal tuh dia tuh bakal naik ke atas sini ke bagian si medula. Kayaknya kelihatan nih. Coba kan turunnya. Gue deketin lagi. Nih bagian medula nih, udah ada di medula nih. Nah, ini kolumna dorsalis kan, ini bagian dorsal, ini bagian ventral gitu. Radix dorsal ya. Radik dorsal. Ini medula. Terus dari medula tuh dia bakal naik lagi dia ke. Nah, ini kalau untuk reseptor tegang otot kan nih, tapi kalau untuk yang reseptor tekanan di kulit dia beda tuh jalurnya. Set ke sini dia langsung dari medula tuh dia bakal langsung naik gitu. Tapi kalau si kalau reseptor tekanan dia bakal mampir dulu di sini. Nah, terus nanti udah selesai di medula dia bakal naik ke pons tuh. Nah, ke pons, tapi kalau yang si reseptor tegang otot tadi dia samping ke sini. Nah, kalau misalnya yang tekanan tadi dia langsung naik ke atas ke daerah somatosensorik cortex cerebrum. Nah, terus kalau misalnya itu tadi langsung ke otak tengah sini doang. Apa sih tengah tuh? Mencephalon ya? Ya, mencephalon. Nah, terus lanjut ini kan untuk yang aferen ya. Nah, terus kalau untuk eferennya dari korteks motorik primer. Nah, kan ini motorik kan nanti nih. Berarti dia tuh dari misalnya dari organ, terus dia ngirim ke otak. Nah, kalau ini dari otak ngirim ke organ. Nah, gitu. Nah, jalan tuh dia dari ini set sama aja tuh kayak otak tengah ke cerebellum, terus ke bawah ke pons, medula, baik lagi ke otot yang dituju buat ngasilin gerak motorik gitu. Nah, mungkin habis ini bakal dijelasin lagi tentang perihal saraf-saraf krania. Bentar ya. Ini bentar. Tambahin dulu. Terus juga mau jelasin juga apa secara singkatnya aja dulu nih sebelum nanti dijelasin lagi lebih lanjut. Yang 12 cranial nerve. Yang pertama itu ada nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius ini asalnya dari olfactorius pada mukosa hidung. Dia ini nanti akan berfungsi untuk sensorik pada indera penglihatan. Habis itu yang kedua itu ada nervus opticus. Nah, nervus opticus ini dia itu nanti akan ada di ganglion retina. Dia ini nanti akan menginervasi pada daerah retina mata yang akan berfungsi untuk sensorik pada penglihatan. Lalu yang ketiga itu ada nervus oculomotorius yang dia itu awalnya berada di nucleus oculomotorius pada mesencephalon. Nanti dia itu akan mempengaruhi pada otot ekstraokular pada bagian superior, medial, inferior, dan juga rectus dan inferior oblique, dan juga ini untuk otot levator palpebra dan lain-lainnya.
Ini fungsinya untuk motorik pada pergerakan mata, akomodasi pupil dan juga elevasi kelopak mata. Lalu tadi udah. Ya. Nervus trochlearis, sabar. 6. Enam. Nervus trochlearis ini nanti dia itu asalnya dari nucleus trochlearis yang ada di mesencephalon, yang ini nanti akan mempengaruhi pergerakan pada otot oblik superior yang nanti akan berfungsi untuk pergerakan mata ke bawah dan juga kepada daerah lateral. Lalu yang kelima itu nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini nanti awalnya ada di nucleus trigeminalis pada pons, dan dia itu nanti akan berfungsi untuk pergerakan pada kornea, kulit dan juga dahi, dan juga pada banyak bagian sensoris lainnya. Dia itu fungsinya untuk merasakan sensoris wajah, motorik pada pengunyahan. Lalu yang keenam itu ada nervus abducens. Nervus abducens ini ada nanti dari nucleus abducens pada di pons, dan ini menginervasi pada rectus lateral pada bagian otot, dan dia itu berfungsi untuk pergerakan mata ke lateral. Lu mau jelasin nggak? Ini. Oke. Lu nggak ada. Oke, jadi ini catatan singkat kali ya, bakal ngajelasin lebih rincinya gitu. Nah, jadi tadi kan Rido udah bilang ada nervus olfactorius, ada apa? Aquarius. Ya, ada si nervus olfactorius nih, nervus olfactorius. Nah, jadi si nervus olfactorius tuh dia tuh dimasukkannya tuh ke dalam lempeng saraf yang disebut filia. Nah, jadi dia dimasukkannya tuh lempeng saraf yang disebut dengan apa? Filia. Terus kemudian dia tuh bakal membentuk namanya olfactorius gitu. Jadi dari filia tuh dia bakal ngebentuk olfactorius gitu. Nah, dia tuh sebenarnya masuknya tuh lewat lempeng cribriform tulang etmoid. Ada kan yang sini? Cribriformis itu ya. Ya, lamina, foramina. Foramina, cribrosa. Ya, itu. Nah, terus untuk yang si nervus opticus atau nervus 2 tuh dia tuh bakal merupakan serabut saraf aferen. Nah, jadi yang udah dijelasin juga tadi ada sel batang dan sel kerucut. Nah, itu tuh dia tuh bakal menjadi penghubung dari retina menuju ke talamus. Nah, kan di talamus selanjutnya kita bakal ngebuat keputusan kan. Kayak bakal anggapan kalau kita lihat setan tuh di talamus bakal ngambil keputusan kayak modelan kita lawan atau kita lari. Nah, gitu. Nah, terus lanjut di daerah bidang visual itu sebenarnya diatur oleh namanya retinopik dan sinapsnya disebut LGN. Nah, LGN itu apa? LGN itu nucleus geniculatum lateral. Nah, kalau untuk bidang visual media dia tuh tidak melewati namanya chiasma opticum. Jadi dia tuh hanya tidak melakukan penyilangan gitu. Jadi dia tuh ipsilateral. Terus kalau yang bidang visual lateral tuh dia bakal melewati chiasma opticum. Jadi dia tuh kontralateral. Terus kalau ada namanya kolateral. Kolateral itu dia tuh dilepaskan secara sentral untuk menginervasi si SC. SC itu apa? SC itu colliculus superior. Nah, colliculus superior itu dia tuh bakal bertanggung jawab atas refleks cahaya pada pupil gitu. Nah, terus lanjut ke nervus oculomotorius, nervus trochlearis dan nervus abducens. Nah, dia tuh digabung kenapa? Jadi sebenarnya dia tuh digabung karena ya cuma mensarafi mata kan. Iya, makanya jadi digabung gitu sama aja. Jadi itu akan menginervasi otot-otot ekstraokular di dalam orbit. Orbit maksudnya di dalam mata. Nah, dalam mata. Nah, jadi si 3 nervus ini tuh ada yang GVE. Nah, GVE itu apa? GVE itu panjangan dari general, visceral, efferent. Nah, itu tuh biasanya tuh disebutnya dengan berasal dari nucleus Edinger-Westphal atau nama klinisnya. Nucleus Edinger-Westphal. Dia tuh berjalan bersama dengan nervus 3 untuk bersinaps di ganglion ciliaris, lalu serabut pascasinapsnya akan menembus sklera. Nah, jadi kan sarafnya dari nukleus Edinger-Watson. Nah, terus dia bakal berjalan tuh sarafnya berjalan sama si nervus 3 yang bakal bersinaps di ganglion ciliaris. Nah, udah bersinaps kan di ganglion ciliaris, makanya dinamakannya postsinap, pascasinap gitu. Nah, dari pascasinaps tuh dia tuh bakal menembus namanya sklera yang putih-putih nih, putih-putih itu. Untuk mensarafi sphincter pupil dan otot polos ciliaris yang akan bertanggung jawab untuk kontriksi pupil dan akomodasi lensa gitu. Nah, terus untuk yang
nervus trigeminal atau nervus kelima, dia tuh general afferent GSA, general somatic afferent gitu. Nah, dia tuh ini apa namanya bakal berkembang jadi 3 si nervus trigeminal tuh. Satunya tuh bakal ada nama nervus ophthalmic. Jadi dia tuh bakal ke atas ini nih, ke atas. Jadi dia dari sini nih ke atas, nah ophthalmic. Terus jatuh. Kayak gini. Nah, terus kalau yang si nervus keduanya nervus maxillaris, dia bakal ke sini nih. Bagian sini ya. Misalnya kalian kayak gitu. Nah, sini ini bakal ada yang keras gitu. Nah, itu nervus maxillaris. Terus kalau terakhir ada nervus mandibularis bakal ke bagian bawah sini. Buat makan. Nah, terus di nervus mandibular kan tadi kan udah jelasin kan kalau untuk nervus trigeminal tuh dia tuh GSA. GSA ada nggak sih? Nih GSA nih, GSA. General somatic afferent. Tapi kalau di bagian mandibularis, mati lagi. Di bagian mandibularis tuh dia tuh bakal menjadi namanya SPE. Nah, awalnya kan dia tuh cuma afferent kan, pas di nervus mandibularis dia bakal jadi afferent. Nah, menjadi special visceral afferent. Nah, jadi itu tuh dia tuh bakal membuat otot pengunyahan, otot anterior digesticus dan musculus hyoideum. Nah, terus di nervus trigeminal itu juga ternyata di tempat saraf parasimpatik. Jadi sebenarnya kalau di nervus trigeminal tuh nggak ada yang namanya kayak modelan saraf otonom. Saraf otonom kan ada parasimpatik sama simpatik ya. Nah, di saraf trigeminal tuh nggak ada. Jadi saraf parasimpatik yang dari nervus lain tuh bakal join gitu. Join sama nervus 5 bergabung dengan cabang perifer nervus 5 untuk mensarafi kelenjar submandibula, sublingual dan parotis. Nah, sebenarnya itu bukan dari si nervus trigeminal, tapi sebenarnya itu dari saraf parasimpatik nervus kranial lain, tapi mereka tuh join lewat jalurnya si nervus lewat cabang perifernya si nervus 5 gitu. Nah, terus kalau mau tambahin lagi Girus. Nah, terus ini mungkin bakal ngejelasin yang Girus juga nih. Bentar. Nah, terus juga kan tadi udah dijelasin secara lebih lengkap ya 12. Nih aku mau nambahin lagi. Kan tadi aku udah sampai 1 sampai 6 nih, aku lanjutin 7 sampai yang belum dijelasin 12 kan? Yang belum dijelasin. Jadi tadi kan terakhir sampai nervus abducens kan yang di bagian mata. Nah, aku mau lanjutin untuk nervus facialis, di mana itu nervus ketujuh. Nervus ketujuh ini nanti dia origonya dari nucleus facialis yang berada pada di pons. Nah, ini dia berfungsi untuk menggerakkan otot wajah, lalu kelenjar lakrimal atau yang buat kita nangis, dan juga kelenjar sublingual dan submandibular dan juga 2/3 anterior lidah tadi yang udah disebutin. Nah, dia itu nanti berfungsi untuk melakukan ekspresi wajah, terus juga pengencapan tadi pada lidah, dan juga parasimpatis pada sekresi air mata dan juga air liur. Lalu nervus ke-8 atau nervus vestibulocochlearis yang tadi ada pada telinga. Nah, dia itu asalnya itu dari organ korti pada koklea dan juga organ vestibular. Dia itu menginervasi pada bagian koklea dan juga sistem vestibular pada telinga bagian dalam. Fungsinya itu nanti dia akan berupa pendengaran dan juga keseimbangan. Lalu pada nervus ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus, dia ini nanti akan berasal dari nucleus solitarius dan juga ambiguus pada medula oblongata. Dia ini nanti akan menginervasi pada 1/3 posterior pada bagian lidah, faring dan juga sinus karotid. Dia ini nanti akan berfungsi untuk pengecapan, lalu tekanan darah, menelan dan juga sekresi kelenjar parotid. Lalu yang nervus ke-10 yaitu nervus vagus, ini berasal dari nucleus vagus pada medula oblongata, dan dia akan menginervasi pada bagian faring, laring dan juga organ-organ toraks dan juga organ abdomen. Nanti dia itu akan berfungsi untuk motorik dan juga sensorik untuk organ-organ visceral. Lalu dia juga berfungsi untuk mengontrol ke organ internal. Lalu nervus ke-11 yaitu nervus aksesori, dia ini akan berasal dari nukleus aksesori pada medula spinalis. Dia ini nanti akan menginervasi untuk otot sternocleidomastoideus dan juga trapezius. Dia nanti berfungsi untuk melakukan pergerakan pada bagian
pada bagian kepala dan juga kepada bahu. Lalu yang terakhir itu nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus ini awalnya nanti dari nukleus hypoglossus pada medula oblongata. Dia sama kayak nervus vagus. Nah, untuk area inervasinya nanti dia itu akan menginervasi pada otot-otot lidah bagian intrinsik dan juga ekstrinsik. Dan nanti dia itu fungsinya itu untuk motorik pada pergerakan lidah. Nah, oke, mungkin sekian Ya, kali ya cukup penjelasan aja dari dari kami. kami. Jadi, kalau misalnya ada salah-salah atau kurang lengkap penjelasannya, mohon maaf karena kami juga masih belajar juga. Oke. Udah mungkin itu kali Ya. deh. Mungkin cukup sekian dari Cukup sekian, kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.